Shalom Pak Pendeta, dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 tertulis, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Pertanyaannya, bagaimana apabila terjadi kesalahan penerjemahan, sehingga ada bahasa yang ditambahkan atau dikurangkan, sehingga tafsiran menjadi berubah? Apakah orang yang menerjemahkan akan mendapat malapetaka, sekalipun itu dilakukan secara tidak sengaja? Mohon penjelasan yang lebih terkait penerjemahan Alkitab, karena saya sering dengar dalam khotbah-khotbah Pak Esra mengatakan bahwa suatu ayat salah terjemahannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan lebih detail dan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang panjang karena saya mau menjelaskannya secara detail bagi kita untuk bisa memahami itu lebih dalam. Nah, sebelum saya menjawab apa yang menjadi inti pertanyaan terkait dengan Wahyu pasal 22 ayat 18 ini, saya ingin menjelaskan lebih dulu karena ada permintaan untuk memberikan penjelasan tentang persoalan penerjemahan Alkitab. Apalagi benar bahwa kadang-kadang saya menjelaskan satu ayat, saya menunjukkan bahwa ayat itu tidak terlalu tepat penerjemahannya atau salah penerjemahannya. Misalnya pada minggu lalu pada waktu saya menjelaskan soal ada firman yang mengatakan bencilah musuhmu. Nah, saya mengatakan bahwa kata firman di situ penerjemahannya tidak pas karena seharusnya bukan menunjuk pada firman tapi pada kata-kata atau adanya ajaran. Dan masih banyak contoh yang lain. Dan karena itu maka sekarang saya ingin mengajak kita belajar soal masalah penerjemahan Alkitab ini. Nah, kita pertama-tama harus bisa membedakan antara sebuah upaya menambah atau mengurangi firman dengan sebuah upaya atau sebuah proyek penerjemahan Alkitab. Nah, penerjemahan Alkitab itu diperlukan. Diterjemahkan dari bahasa asli kepada bahasa sasaran, misalnya kita ini bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia, supaya kita bisa paham. Karena apa? Karena kita semua ini kan juga tidak mampu. Ya, kalau diharapkan bahwa Alkitab itu bisa dibaca oleh lebih banyak orang atau semua orang percaya, apalagi dipakai untuk pemberitaan Injil, maka jelas bahwa kita tidak punya pemahaman atau pengetahuan di dalam bahasa asli kitab suci. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan juga bahasa Aram. Ya. Perjanjian lama pada umumnya berbahasa Ibrani, perjanjian baru pada umumnya berbahasa Yunani, dan ada sisipan-sisipan bahasa Aram. Misalnya dalam kitab Esra itu ada bahasa Aram, juga istilah-istilah seperti Gabata atau Talitakum di dalam perjanjian baru, itu juga bahasa Aram. Nah, sebenarnya di dalam proses penerjemahan Alkitab itu ada 3 hal yang penting di situ. Pertama adalah ketepatan penerjemahan dari bahasa aslinya. Apakah Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa aslinya secara tepat? Yang kedua adalah sumber penerjemahannya. Dan yang ketiga adalah metode penerjemahan yang dipakai. Ketepatan penerjemahan, sumber penerjemahan, dan metode penerjemahan. Nah, saya ingin menjelaskan kalau soal ketepatan penerjemahan saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi. Karena memang dalam penerjemahan itu memang harus diupayakan atau sedapat mungkin penerjemahannya itu tepat. Kalau sumber penerjemahan ini perlu juga diperhatikan. Karena apa? Karena acuan untuk menerjemahkan Alkitab yang beredar ini juga tidak sama. Ya. Sebelum tahun 1945, manuskrip yang dipakai sebagai dasar penerjemahan. Manuskrip itu salinan Alkitab yang tua ya. Kalau naskah asli itu namanya autograf. Tapi yang autograf itu sudah hancur, sudah rusak karena ditulis dalam bahan tulis yang tidak tahan lama, seperti papirus dan lain sebagainya. Tapi sebelum naskah asli autograf itu rusak, itu sudah disalin.
Nah, salinan-salinan itu disebut sebagai manuskrip. Nah, sebelum tahun 1945, penerjemahan itu mengacu pada manuskrip atau naskah-naskah Masoretis. Ya, karena naskah Masoretis disebut Masoretis karena itu diterjemahkan oleh kaum Masorah, suatu kelompok orang Yahudi yang namanya Masorah, di mana mereka menerjemahkan Alkitab itu dan diterjemahkan dengan metode penerjemahan yang begitu ketat. Nah, naskah Masoretis tertua yang kita punya itu dari abad 7 Masehi. Ya, dari abad 7 Masehi, lebih daripada itu, kita tidak punya naskah yang lebih tua dari itu. Karena itu, maka naskah Masoretis itu menjadi acuan dalam penerjemahan Alkitab. Tapi pada tahun 1945, seperti kita mungkin sudah banyak yang ketahui bahwa ditemukannya naskah-naskah Laut Mati, gulungan Laut Mati, di sekitar Laut Mati, di gua-gua Qumran. Dan itu ceritanya panjang, tapi pokoknya seluruh Alkitab Perjanjian Lama, kitab-kitab itu ditemukan di sana, dan hanya minus kitab Ester saja. Nah, naskah-naskah Laut Mati itu berasal dari kira-kira tahun 200 sebelum Masehi. Ingat, naskah Masoretis itu abad 7 Masehi. Tapi naskah Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, naskah Qumran itu dari 200 tahun sebelum Masehi. Berarti naskah itu dari zaman 200 tahun sebelum Yesus lahir. Sampai tahun 1945 ditemukan, jadi itu hampir 2000 tahun. Perbedaan, hampir 2000 tahun, 1000 tahun perbedaan usia antara naskah Masoretis dengan Dead Sea Scroll. Dari sampai kita sekarang ini kira-kira hampir 2000 tahun. Ya, atau bahkan lebih lagi, 2200 tahun naskah itu. Ya. Nah, maka kita bisa lihat setelah penemuan naskah Laut Mati, ada Alkitab-Alkitab yang diterjemahkan berdasarkan naskah Laut Mati itu. Bukan lagi berdasarkan Masoretis. Memang ada perbedaan tipis antara Masoretis dan Dead Sea Scroll. Tapi sangat-sangat sedikit perbedaan. Tapi bagaimanapun juga ada beberapa perbedaan sehingga ada Alkitab yang diterjemahkan dengan mengacu kepada teks-teks Masoretis. Ada yang diterjemahkan dengan mengacu kepada Dead Sea Scroll. Nah, itu maka sumbernya itu menjadi berbeda. Ya. Lalu yang ketiga, ini adalah soal metode penerjemahan Alkitab. Nah, ada dua macam metode yang dipakai di dalam penerjemahan Alkitab ini. Yang pertama itu namanya formal equivalence atau verbal equivalence. Nah, formal atau verbal equivalence ini adalah metode yang menggunakan pendekatan literal di dalam menerjemahkan setiap kata dari bahasa asli itu ke bahasa terjemahan atau bahasa sasaran. Dan metode ini karena dia literal per kata, maka dia memang berusaha mempertahankan makna dari kata asli itu. Terjemahan Alkitab dengan formal atau verbal equivalence ini misalnya dalam terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan baru, juga dengan misalnya bahasa Inggris itu versi King James. Nah, ini ada bagusnya. Bagusnya adalah kita bisa mengetahui bahwa hasil terjemahan itu bisa cocok dengan teks asli. Karena memang diterjemahkan seperti itu. Walaupun mungkin ada kemungkinan kesalahan penerjemahan, tapi kita bisa yakin bahwa itu upaya penerjemahannya untuk memindahkan makna dari kata asli ke kata terjemahan. Ini kelebihannya atau bagusnya. Tapi kelemahannya adalah kadang-kadang menjadi kesulitan bagi pembaca karena kata-kata tertentu terasa asing bagi pembaca. Dan pembaca sama sekali tidak mengetahui makna kata itu kalau dilihat dari atau ditranslate dari bahasa asli itu ya. Saya berikan contoh. Misalnya kita melihat Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan padaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Coba, galarangsang itu apa? Banyak di antara kita tidak tahu galarangsang itu apa. Nah, kita jadi bingung. Matius pasal 2 ayat 1 contoh lain.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Datanglah orang Majus, ini kata Majus ini dari kata magoi, ya magous, lalu sampai ke Indonesia jadi Majus. Tapi Majus itu apa? Ya kita tahu itu orang-orang yang datang menjumpai Yesus, tapi arti kata Majus sendiri itu apa? Kita tidak tahu. Nah, maka di sini terjemahan verbal equivalence ini berusaha untuk menerjemahkan persis dengan kata aslinya, tapi akibatnya adalah bahwa kita menjadi bingung dengan sejumlah kata atau istilah. Wahyu 1 ayat 8 contoh lain. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Apa itu Alfa dan Omega? Kalau orang tidak pernah belajar kan dia, Alfa dan Omega dia apa? Contoh lain lagi, Kisah 28 ayat 11. Ya. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Ya coba apa? Dioskuri itu apa? Ya, memang dari bahasa asli bilang Dioskuri. Nah kalau kita mau mempertahankan sesuai verbal equivalence itu, maka memang bagusnya kita bisa melihat sesuai dengan aslinya, katanya itu diartikan. Tapi kalau kelemahannya adalah istilah-istilah semacam ini kalau tidak familiar, kita menjadi bingung. Ini apa artinya nih ya? Apa artinya Galarangsang? Apa artinya Majus? Apa artinya Alfa Omega? Apa artinya Dioskuri? Kalau kita belum punya pengetahuan apa-apa, ini menjadi sulit. Katakanlah orang baru yang baru percaya Yesus. Lalu dikasih baca Alkitab, kena Dioskuri dia. Dioskuri itu apa? Orang Majus itu apa itu? Ya, Alfa Omega itu apa? Galarangsang itu apa? Nah ini kesulitannya. Nah, itu metode verbal equivalence. Metode kedua, itu namanya dynamic equivalence. Dynamic equivalence ini metode yang dikembangkan beberapa dekade yang lalu oleh para misionaris di Asia Selatan. Nah, metode ini, metode penerjemahan ini itu kadang-kadang disebut sebagai common language translation atau idiomatic translation. Atau juga disebut sebagai functional equivalence. Nah, metode ini pada kenyataannya sebenarnya bukan penerjemahan, tapi interpretasi, penafsiran. Sehingga terjemahannya itu tidak didasarkan pada bahasa aslinya, tapi bergantung pada bagaimana si penerjemah memahami kata itu. Nah, terjemahan-terjemahan dengan dynamic equivalence ini misalnya Today's English Version atau dalam bahasa Indonesia Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Itu menggunakan dynamic equivalence. Bagusnya adalah pembaca lebih mudah memahami istilah-istilah yang aneh-aneh tadi. Itu bagusnya. Tapi ya kita nanti ada kelemahan, tapi bagusnya. Saya akan beri contoh ya. Misalnya kita kembali ke Kisah 26 ayat 14. Ini ya tadi ya, kata Galarangsang. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke Galarangsang. Nah, ini terjemahan baru Indonesia yang memakai verbal equivalence. Sekarang kita coba melihat perbandingan dengan terjemahan Indonesia sehari-hari yang menggunakan dynamic equivalence. Ya, perhatikan ini. Saulus, Saulus, mengapa engkau terus menganiaya aku? Engkau akan merasa sakit sendiri kalau engkau terus saja melawan pimpinan dia yang menjadi tuanmu. Galarangsang hilang. Tadi terjemahan baru bilang Galarangsang. Tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang menggunakan dynamic equivalence ini menghilangkan kata Galarangsang. Lalu diterjemahkan apa? Engkau akan merasa sakit sendiri kalau engkau terus saja melawan pimpinan dia yang menjadi tuanmu. Kenapa diterjemahkan seperti ini? Karena penerjemah itu berpikir, apa itu Galarangsang? Galarangsang itu semacam pohon, ada dua macam. Ada yang bilang itu alat yang ditaruh untuk bajak sapi, tapi yang lain berkatakan itu adalah sebuah pohon. Jadi sebuah pohon duri. Kalau itu pohon duri, coba saudara ngamuk sama pohon, lalu tendang pohonnya. Ada pohonnya berduri. Waktu saudara tendang pohon, yang rusak kakimu. Ya,
kamu hajar pohon itu, yang rusak kakimu. Dan kata lain, semakin kuat kamu menendang pohon itu, kakimu semakin hancur. Kamu menyakiti diri sendiri pada waktu kamu menendang pohon itu. Oh, berarti galarangsang itu artinya menyakiti diri sendiri. Maka lalu diterjemahkan di sini. Engkau akan merasa sakit sendiri kalau engkau terus saja melawan pimpinan dia yang menjadi Tuhanmu. Nah, ini contoh dynamic equivalent ini ya. Lalu contoh Matius 2 ayat 1. Di sini terjemahan baru yang memakai verbal equivalence itu, dia menerjemahkan orang-orang Majus. Tapi bayangkan orang tidak pernah tahu orang Majus itu apa. Lalu di dalam dynamic equivalence ini, misalnya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dia bilang begini. Yesus dilahirkan di kota Bethlehem di negeri Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Pada waktu itu beberapa ahli ilmu bintang datang dari timur. Beberapa ahli ilmu bintang. Oh, berarti Majus itu adalah ahli ilmu bintang. Ini menurut pemikiran penerjemah atau pemahaman penerjemah. Majus itu setelah dia teliti apa itu Majus. Majus itu adalah ahli ilmu perbintangan. Lalu akhirnya diterjemahkan tidak mempertahankan kata magoi atau magos yang menurunkan Majus di dalam terjemahan baru. Tapi dalam dynamic equivalence ini, dia lalu akhirnya menerjemahkan beberapa ahli ilmu bintang. Contoh lain tadi, Wahyu 1 ayat 8 tadi ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Orang kalau baca pertama kan tidak tahu Alfa Omega itu apa. Nah, tapi Alfa itu adalah huruf pertama di dalam abjad Yunani. Omega itu adalah huruf terakhir. Sama seperti dalam abjad Latin A dan Z. Akulah A dan Z. Akulah Alfa dan Omega. Alfa itu huruf pertama, Omega itu huruf terakhir. Nah, maka dalam terjemahan dynamic equivalence ini diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia sehari-hari misalnya, akulah yang pertama dan yang terakhir. Tidak mempertahankan aslinya, Alfa Omega. Alfa Omega dibuang, diartikan. Lalu dibilang yang pertama dan terakhir. Contoh tadi, kisah 28 ayat 11. Yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu, kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Nah, kita kalau baca terjemahan Dioskuri ini apa ini ya? Kita tidak ngerti. Tapi dalam dynamic equivalence ini, misalnya yang dipakai dalam Alkitab Indonesia sehari-hari, kapal itu memakai lambang dewa kembar Castor dan Pollux. Oh gitu dia terjemahannya ya. Jadi berarti si penerjemah itu menafsirkan, memahami bahwa Dioskuri, apa itu Dioskuri? Dia mencari tahu, oh Dioskuri itu adalah bendera dari dewa kembar. Ada dewa Castor, ada dewa Pollux. Nah lalu akhirnya masuk ke dalam penerjemahan Alkitab. Dynamic equivalence ini. Ya. Jadi bagusnya penerjemahan semacam ini kita menjadi lebih mengerti. Ya, kita menjadi lebih mengerti kata-kata yang kita tidak paham kalau kita membaca di dalam terjemahan yang sifatnya verbal equivalence. Ya. Hanya ada kelemahan. Kelemahan dari penerjemahan semacam ini adalah kalau si penerjemahnya kan ini melibatkan penafsiran dia. Kalau si penerjemahnya ini menafsir secara benar, bagus. Tapi kalau dia menafsir secara salah, maka kesalahan penafsirannya masuk ke dalam terjemahan Alkitab. Nah ini yang repot. Saya beri contoh. Kisah 20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Jemaat Allah itu diperoleh dengan darah. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah haimatos, yang memang harfiah itu darah. Karena verbal equivalence ini mau menerjemahkannya betul-betul literal, maka kata haimatos itu artinya darah, itu diterjemahkan betul-betul darah. Makanya dibilang diperoleh dengan darah. Tetapi dynamic equivalence, karena dia melibatkan penafsiran, maka kata haimatos yang seharusnya artinya darah, dia tafsir. Darah ini maksudnya darah bagaimana? Darah itu maksudnya pada waktu Yesus mati, lalu Yesus mati kan mengeluarkan darah.
Nah karena itu maka darah itu berbicara soal kematian. Karena itu dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, ya dia bilang, hendaklah kalian menjaga jemaat Allah seperti gembala menjaga dombanya, karena Allah sudah menjadikan jemaat itu miliknya sendiri melalui kematian. Padahal verbal equivalence itu melalui darah. Tapi dalam dynamic equivalence, dia sudah berubah menjadi kematian. Atau contoh yang kira-kira sejenis. Ini Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi kita ditebus melalui darahnya. Darah Kristus. Ini verbal. Tapi masuk kepada dynamic. Ini verbal karena pakai haimatos. Betul-betul artinya darah. Tapi masuk kepada dynamic. Itu dia menggunakan seperti terjemahan Indonesia sehari-hari. Sebab oleh kematian Kristus. Jadi harusnya secara harfiah darah, tapi diterjemahkan menjadi kematian. Maka lalu muncul pertanyaan waktu kita membaca, jadi kita ini sebenarnya diselamatkan melalui darah atau melalui kematian? Kalau darah tanpa kematian bagaimana? Bagaimana kalau mati tapi tidak ada darah? Nah ini lalu muncul macam-macam penafsiran di sini. Jadi itu kelemahan. Jadi ada verbal equivalence maupun dynamic equivalence, dua metode ini ada plus minusnya, ada positif negatifnya, ya. Nah, mana yang baik dari dua model penerjemahan ini? Ya, karena ada positif negatifnya, ya menurut saya bagus juga kalau kita mengadopsi dua-dua. Jadi, misalnya untuk kepentingan baca Alkitab hari-hari saja, ya mungkin yang dynamic equivalence bagus. Untuk memahami. Seperti kita Dioskuri itu apa, kita jadi tahu orang Majus itu apa, Alfa Omega itu apa, Galarangsang itu apa. Kita jadi mudah tahu. Tapi kalau untuk mendekati teks asli, kita tidak bisa pakai yang dynamic. Untuk mendekati teks asli, maka kita harus pakai yang verbal equivalence atau formal equivalence. Ya. Nah, karena itu maka kalau punya banyak Alkitab lebih bagus dari berbagai macam terjemahan yang mewakili dua metode penerjemahan itu. Karena saya suka untuk studi Alkitab lebih mendalam, maka memang pilihan paling bagus adalah mengikuti yang formal atau yang verbal equivalence. Tapi jangan kira kalau kita sudah pakai formal atau verbal equivalence lalu penerjemahan menjadi mudah. Tidak. Di dalam proses menerjemahkan Alkitab itu ada kesulitan-kesulitan. Dan kesulitan-kesulitan itu membuat penerjemahan Alkitab itu tidak mudah. Kita ini ya tahu baca saja. Tapi bayangkan yang dikerjakan oleh lembaga Alkitab. Penerjemah-penerjemah itu mengalami kesulitan. Saya ingin menggambarkan bagaimana sulitnya penerjemahan Alkitab. Ada beberapa hal. Pertama adalah ada kata-kata yang dalam bahasa aslinya, pada waktu mau diterjemahkan ke bahasa sasaran, tidak ada padanan kata yang cocok untuk menggambarkan bahasa asli itu. Sehingga kalau diterjemahkan, justru jadi melenceng. Misalnya ada kata dalam bahasa Yunani. Mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cari bahasa Indonesianya tidak ada. Nah terus mau terjemahkan bagaimana? Paksa terjemahkan menjadi tidak cocok artinya. Saya beri contoh ya. Matius 6 ayat 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Perhatikanlah bunga bakung. Ini terjemahan baru Indonesia. Menerjemahkan bunga bakung. Kalau kita lihat terjemahan yang sama dari verbal equivalence juga. Seperti King James. King James menerjemahkannya sebagai the lilies. Jadi ini bunga lili. Alkitab Indonesia bilang bunga bakung. Alkitab bahasa Inggris King James bilang bunga lili. Padahal bahasa aslinya, kalau saudara lihat ini teks aslinya, bunga itu namanya bunga krinon. Krinon ini apakah itu bakung? Bukan. Krinon bukan bakung. Apakah krinon itu lili? Krinon bukan lili juga. Nah terus apa? Bunga apa? Ya bunga krinon. Mau cari terjemahannya di Indonesia tidak dapat.
Nah karena itu begitu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi bunga lili, orang menjadi salah paham. Begitu diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia sebagai bunga bakung, kok tidak bunga bakung bukan begitu. Nah ini bunga apa? Ya bunga krinon. Nah bunga krinon ini kan bunga yang khas Palestina, yang memang tidak ada di mana-mana. Di mana bunga itu hanya berkembang, lalu mulai muncul kuntumnya. Setelah itu sore hari dia layu. Kalau dia sudah sempat berkuntum lalu layu, sampai mati tidak pernah mempunyai kembang lagi. Dan karenanya perempuan-perempuan Palestina biasa sore-sore pergi lihat bunga krinon itu mana yang sudah layu, tinggal diambil cabut-cabut lalu akhirnya dijadikan kayu bakar di rumah. Itu model kayak pohon pisang. Pohon pisang yang kalau sudah berbuah, itu tidak akan lagi berbuah lagi. Jadi setelah dipanen pohon pisangnya ditebang. Nah itu bunga krinon, seperti itu. Nah itu bukan bakung, itu bukan bunga lili. Tapi diterjemahkan, terpaksa diterjemahkan bakung, terpaksa diterjemahkan lili, karena tidak ada kata yang cocok. Nah ini masalah. Saya beri contoh lain. Ayub pasal 40 ayat 10. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kau buat seperti juga engkau. Dia makan rumput seperti lembu. Ini diterjemahkan kuda Nil. Nanti kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, begitu deskripsi diberikan terhadap kuda Nil, ini kok rasanya tidak cocok sama kuda Nil. Kuda Nil bukan seperti itu. Di sini Alkitab terjemahan baru menerjemahkannya kuda Nil. Padahal dalam bahasa aslinya itu adalah behemoth. Ya, coba saudara lihat ini teks aslinya dalam bahasa Ibrani itu menggunakan behemoth. Dan behemoth ini mau diterjemahkan apa? Kalau dipertahankan, tidak diterjemahkan behemoth, maka pembaca tidak mengerti behemoth itu apa. Kalau diterjemahkan jadi kuda Nil, maka pembaca dapat pengertian yang salah tentang behemoth. Oke, saya beri contoh lain. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut itu apa, Ernie? Ya, apa arti lemah lembut? Seperti putri Solo, Gemulai. lemah gemulai. Ya ibu, baik, terima kasih. Begitukah? Itu diterjemahkan lemah lembut. Tapi bahasa Yunani, kata Yunani yang diterjemahkan lemah lembut ini sebenarnya adalah kata praus. Coba perhatikan ini teks Yunaninya. Itu menggunakan kata praus. Nah pertanyaan kita, praus ini apa? Praus itu dicari terjemahannya di Indonesia tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena praus itu adalah satu kata untuk menggambarkan satu posisi di antara dua posisi ekstrim. Misalnya, si A marah terus, kerjanya marah-marah saja, menjadi pemarah. Si B tidak pernah marah, tidak bisa marah, tidak tahu marah. Yang satu ini marah terus, yang satu tidak pernah marah. Praus di tengah-tengah. Ya, yang ini besar sekali, yang ini kecil sekali, praus di tengah-tengah. Yang ini tinggi sekali, yang ini rendah sekali, praus di tengah-tengah. Jadi praus itu apa? Nah, masalahnya teks itu mengatakan berbahagialah orang yang praus karena mereka akan memiliki bumi. Dilihat dari situ, berarti praus itu artinya di tengah-tengah. Berbahagialah orang yang setengah-setengah. Ya kan jadi kacau ini ya. Bingung ini mau diterjemahkan bagaimana. Karena kata praus tidak bisa diterjemahkan. Tapi di sini karena harus menerjemahkan, kalau misalnya jangan terjemahkan tetap praus. Maka orang Indonesia akan baca berbahagialah orang yang praus. Kita bingung praus itu apa? Terpaksa harus terjemahkan. Dan diterjemahkannya Alkitab Indonesia memilih kata lemah lembut. Maka jadilah ayat berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka memiliki bumi. Padahal lemah lembut di situ tidak tepat. Untuk menerjemahkan kata praus. Ya. Jadi inilah kesulitannya. Karena kadang-kadang kita bertemu dengan kata-kata yang ada dalam bahasa asli tapi tidak ada.
mau terjemahkan tidak ada katanya. Maka kadang-kadang para penerjemah ini tidak mau menerjemahkan, pertahankan saja. Misalnya, Matius 5 ayat 18. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota itu apa? Itu tidak diterjemahkan. Karena mau terjemahkan juga susah. Iota ini nama huruf. Nama abjad. Nama huruf dalam alfabet Yunani. Iota yang setara dengan dalam abjad Ibrani itu adalah yod. Kecil menggantung. Jadi iota itu kecil sekali. Maka di sini satu iota. Kalau iota itu kan huruf I, maka kalau di ini sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, maka satu I, kan jadi bingung. Satu iota. Ya sudah, tetap pakai iota saja. Jadinya begitu. Atau seperti Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega. Tetap dipertahankan saja istilah Alfa dan Omega. Ya. Jadi ini kesulitan pertama. Tidak ada kata yang cocok untuk penerjemahan.